السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Juz' Amma. Itu kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surah Al-A'la, ya surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Jadi yang terakhir yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra. Ya, yang artinya orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Itu menjauhi peringatan-peringatan, yang menjauhi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhi peringatan-peringatan tersebut, itu orang-orang yang celaka. Alladzi yaslan narul kubra. Di mana orang-orang celaka inilah mereka yang akan dilemparkan, yang akan dimasukkan, yang akan dicampakkan ke dalam api yang besar. An-nar al-kubra, itu api yang besar. Kalau ada api yang besar, berarti ada api yang kecil. Ya, maka para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan api kecil dan api besar. Maka ada dua penafsiran disebutkan oleh para ulama. Pertama, api kecil itu adalah api atau azab yang ada di kuburan. Sedangkan api besar itu adalah api atau azab yang ada di akhirat nanti. Maka ini salah satu yang wajib kita imani. Jadi di kuburan itu, kalau tidak menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, maka itu akan menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Ya. Dan entah itu orang dikuburkan ataupun tidak, pasti akan mengalaminya. Karena alam barzakh itu artinya alam perantara.
perantara dari dunia menuju ke akhirat. Jadi seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun kan jasadnya ada di museum sampai sekarang. Apakah dia disiksa? Ya, di alam barzakh sana walaupun dia nggak dikuburkan? Jawabannya iya. Dalilnya mana? Al-Quran yang menegaskan. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di sana guduwan wa asyiyya. Jadi wa yauma yuradu. Jadi Fir'aun itu ditampakkan kepadanya api neraka. Ya, ditampakkan kepada dia api neraka, bukan api neraka, api. Ya, api besar, api di kuburan itu. Ya. Pada pagi dan malam hari. Jadi siang malam ditampakkan kepada Fir'aun itu api. Kemudian dikatakan wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti di hari kiamat masukkan Fir'aun itu ke azab yang lebih pedih lagi. Berarti Fir'aun ini mengalami 2 kali azab, 2 kali siksaan, 2 kali api. Dan dikatakan dalam ayat ini pada hari di mana Fir'aun itu disiksa, ditampakkan bagi dia api, dan nanti di hari kiamat masukkan dia ke dalam azab yang pedih. Berarti Fir'aun ini di dunia, di alam barzakh, bukan di alam dunia, di alam barzakh itu disiksa. Walaupun kita nggak melihat, karena memang beda alam. Yang memang pastinya kita tidak melihat tentunya. Ya, walaupun kita kalau melihat jasad Fir'aun itu ya begitu-gitu saja. Tapi sejatinya dia di alam barzakh sana sedang disiksa, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat yang tadi itu Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Jadi api itu ditampakkan kepada Fir'aun di siang dan malam hari. Dan nanti di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam azab api neraka yang mendidih. Nah ini ya, yang api yang menyiksa Fir'aun pertama itu api kecil, itu api di alam barzakh. Sedangkan api yang menunggu Fir'aun nanti di hari kiamat itulah dia an-narul kubra yang disebutkan pada ayat 12 ini. Ya. Maka para jamaah yang perlu dimuliakan, wajib bagi kita untuk menghindari segala bentuk azab-azab atau sebab-sebab kita diazab di kuburan. Ya. Agar jangan sampai kita sebelum diazab di neraka sudah diazab di kuburan lebih terdahulu. Na'udzubillah. Maka hindari segala sesuatu yang bisa menjadikan kita diazab di kuburan. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati 2 kuburan. Kata Nabi SAW, ini kedua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Ya. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang dianggap besar. Kemudian kata Nabi SAW, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Ini yang pertama ini disiksa karena dia tidak cebok ketika buang air kecil. Sedangkan yang kedua ini disiksa karena dia suka mengadu domba saudaranya ketika dahulu di dunia. Berarti tidak bersuci ya setelah buang hajat, itu termasuk sebab azab kubur. Begitu pula orang yang suka mengadu domba saudara, itu sebab azab kubur. Ya.
Termasuk juga orang yang suka menyebarkan kebohongan, ya, membuat berita-berita bohong. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, ya, orang-orang yang suka membuat berita bohong kemudian disebarkan kepada manusia, itu nanti di hari kiamat mulutnya ini akan disobek sampai lehernya. Ya. Kemudian setelah misalnya bagian kanan sudah sampai leher, ya berhenti. Kemudian dia pindah ke bagian kiri, ya pakai alat suatu, ya satu alat yang dengannya ditarik sampai sobek. Nah, ketika disobek bagian kirinya, yang bagian kanan sudah kembali seperti semula. Disobek lagi bagian kanan, kiri, terus begitu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata sampai hari kiamat berarti ini belum memasuki hari kiamat. Berarti dia disiksa di alam barzakh seperti itu. Orang-orang yang suka membuat kedustaan. Ya, maka hati-hati kita, khususnya dalam bermedia sosial. Ya, jangan pernah kita menyebarkan kedustaan, karena itu ancamannya luar biasa di alam barzakh sebelum nanti di alam akhirat. Alhamdulillah. Ya, begitu pula para penzina. Disebutkan oleh Nabi SAW, mereka akan ditempatkan di sebuah kendi yang ditaruh di atas tungku yang dipanaskan. Ya, di sana mereka direbus, dibakar. Alhamdulillah. Dan itu kata Nabi SAW sampai hari kiamat. Berarti ini azab di alam barzakh sebelum tiba hari kiamat, begitu. Ya. Jadi sekali lagi para jamaah ulama, ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang di alam barzakh itu kalau enggak nikmat ya azab, begitu. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama dengan api kecil atau azab kecil. Sebelum memasuki api besar, itu azab besar nanti di neraka jahanam. Ya. Jadi itu alladzi yaslan naral kubra. Jadi mereka yang menjauhi peringatan, ya, peringatan dari para nabi, peringatan dari Allah dalam Al-Qur'an. Mereka lah yang akan dimasukkan ke dalam api yang besar. Kemudian tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan mereka di dalam api neraka itu tidak hidup dan tidak pula mati. Ya. Jadi kita kalau di dunia tahunya kita kalau enggak hidup ya mati. Tapi kalau di neraka itu mereka tidak hidup dan tidak mati. Kenapa? Kata para ulama, mereka tidak mati supaya jangan sampai istirahat dari azab itu. Dan mereka dikatakan tidak hidup karena hari-harinya mereka terus-menerus disiksa. Tidak berlalu satu detik dari kehidupan mereka itu, melainkan mereka akan terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam api neraka itu. Yang harusnya dengan azab yang begitu pedih itu mereka mati. Ya, tapi enggak mati-mati. Padahal merekanya minta mati. Makanya dalam Al-Quran ayat yang lainnya Allah berfirman, wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan penduduk neraka itu, wahai Malik, ya tolonglah sampaikan kepada Tuhanmu agar kami ini dibinasakan saja. Ya, kami dibinasakan, kami enggak kuat dengan azab api neraka itu. Maka apa jawabannya? Qala innakum makithun. Ya, mereka maka dikatakan kepada penduduk neraka, kalian itu kekal abadi di dalam api neraka ini. Na'udzubillah. Ya, khususnya orang-orang mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Ya, mereka sudah putus asa. Mereka tahu dirinya itu akan kekal. Maka permintaan kedua mereka mengatakan apa? Dalam ayat yang lain dikatakan,
yukhaffif 'anna yawman minal azab. Jadi kata penghuni neraka, setelah mereka tahu diri mereka itu akan kekal dalam api neraka, tidak ada ujungnya, mereka minta apa? Yukhaffif 'anna yawman minal azab. Mereka minta sama malaikat agar menyampaikan kepada Allah, mereka dikasih istirahat dari azab sehari saja. Ya. Jadi nggak dikasih mati, nggak diizinkan untuk mati, mereka minta istirahat dari azab sekali saja. Yukhaffif 'anna yawman minal azab, kata mereka. Tapi itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dalam ayat yang lainnya juga dikatakan, fadzuqu falan nazidakum illa azab. Maka wahai penghuni neraka, rasakanlah azab yang pedih ini, dan kami tidak akan menambah bagimu kecuali azab. Ya, maka dikatakan azabnya api neraka itu tidak pernah berkurang. Seperti ayat yang disebutkan tadi, yukhaffif 'anna. Jadi penduduk neraka itu minta diringankan sedikitlah azabnya. Sehari saja. Tapi enggak ada seperti itu. Bahkan yang ada, fadzuqu falan nazidakum illa azab. Maka rasakanlah wahai penghuni neraka, dan kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab. Ya. Tidak akan pernah berkurang azab itu, justru bertambah. Nauzubillah. Nah, ini selama-lamanya. Ya. Jadi itu. Ya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid, ya, mati dalam keadaan bertauhid, namun mereka mati dalam keadaan lebih banyak dosa daripada kebaikannya, lebih banyak maksiatnya daripada ketaatannya, maka disebutkan oleh para ulama, mereka itulah yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, tapi berbeda dengan nerakanya orang-orang kafir dan musyrik. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahya." Akan tetapi, atau adapun penghuni neraka yang memang mereka adalah penghuni aslinya, itu orang-orang kafir dan musyrik, maka mereka di dalam api neraka itu la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka tidak hidup dan tidak mati, seperti yang Allah firmankan dalam ayat 13 tadi. Kemudian kata Nabi SAW, walakin nasan asabathumun nar bidunubin. Akan tetapi nanti di neraka itu ada orang-orang yang mereka dimasukkan ke dalam api neraka dikarenakan dosa-dosa mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Tapi mereka itu maksiat selain syirik itu lebih banyak daripada ketaatannya. Ya, fa'amatahum imatatan. Maka orang-orang ini yang mati dalam keadaan bertauhid tapi maksiatnya lebih banyak dari ketaatannya, mereka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ah. Ya, sampai ketika kondisi mereka di neraka itu sudah kayak arang. Ya, sudah kayak arang udah, karena sudah jadi bara, jadi arang, ya, baru diizinkan kepada mereka untuk diberi syafaat. Faji'a bihim dhabaira
fabuthu ala anharil jannah. Nah, maka orang-orang ini kemudian mereka lemparkan atau dicelupkan ke dalam sungai di surga. Kemudian disebutkan mereka itu tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang diberi air. Nah, pada akhirnya kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ya, tidak berbuat syirik. Yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka oleh karena itu, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita dalam kehidupan di dunia ini, selain kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang bertauhid, ya, kita juga harus berusaha menghindari segala bentuk dosa-dosa dan maksiat, agar jangan sampai kita merasakan pedihnya api neraka itu. Ya, walaupun tidak kekal, tapi kan kita nggak mau dibakar pastinya. Nah, maka oleh karena itu, ya, selain kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan segala bentuk dosa dan maksiat, laksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi itu ayat yang ke-13. Ya, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Yang artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan kepada kita salah satu cara untuk bisa meraih keberuntungan adalah dengan kita mensucikan diri kita. Ya, mensucikan hati kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati itu khususnya. Yang kita kenal dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Dengan apa? Ya, dengan banyak cara, mulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, memperkokoh rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, rasa harap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan, begitu pula berbuat baik kepada sesama. Itu semua akan mensucikan jiwa kita. Sebagaimana hadis ya yang beberapa kali kita sampaikan tentang kisah seorang sahabat yang merasakan jiwanya itu terasa gersang, terasa keras hatinya. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh apa? Imsah ra'sal yatim wa at'imil masakin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin hatimu itu bersih, kalau engkau ingin hatimu itu lembut, maka usap kepala anak yatim dan beri makan orang-orang miskin. Usap kepala anak yatim maksudnya bukan usap-usap doang. Ya. Ini Muhammad ini ngusap doang, mana dong ini ya? Artinya ngusap kasih santunan, kasih sesuatu gitu. Ya, wa at'imil masakin, berikan makanan kepada orang-orang miskin itu. Biar Nabi SAW bisa melembutkan, melunakkan hati kita. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang ada. Maka qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Ya, maka perlu kita itu terus muhasabatun nafs, terus introspeksi diri, terus mengecek diri kita. Ya, jangan hanya fisik kita saja yang kita cek. Kadang kan sebagian kita biasa sekali sebulan ada medical check up, ya, cek jantungnya, cek, ya bagus. Tapi perlu juga untuk check up hati kita ini. Apakah masih ada kedengkian, ya, rasa iri, permusuhan, kebencian? Ya, apakah kalau kita beribadah
masih suka riya, suka sum'ah, itu bersihkan semua. Kalau kita ingin beruntung di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian ayat yang ke-15, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia berzikir mengingat Tuhannya dan dia pun melaksanakan sholat. Ya, nah ini juga ya bagian atau bentuk-bentuk kita membersihkan diri kita, mensucikan jiwa kita adalah dengan dua ibadah ini. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu orang yang beruntung itu, yang mensucikan jiwanya itu, dia adalah orang yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mengisi hari-harinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, para jamaah yang dimuliakan, zikir ini ibadah yang ringan tapi keutamaannya luar biasa. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala munabbi'ukum bi khairi a'malikum." Maukah aku kabari kepada kalian tentang amalan kalian yang paling afdal, paling baik? Wa azkaha inda malikikum, dan ibadah ini adalah ibadah yang paling suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan ibadah ini adalah ibadah yang paling bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal waraq, bahkan lebih baik dari kalian, lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan amalan ini, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada kalian menghunus pedang kalian ke medan jihad, entah kalian yang menebas leher musuh atau leher kalian yang ditebas oleh musuh. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Kabarkan kepada kami ibadah itu apa, begitu mulianya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi azza wa jalla, berzikir, ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi utamanya luar biasa. Ya, bahkan kalau dalam hadis ini sampai disebutkan lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Ibadah yang ringan, enggak butuh modal. Ya, kita bisa mengerjakannya dalam kondisi apapun, ya, kecuali kalau sedang berada dalam kamar mandi dan semacamnya, lagi naik motor misalnya. Ya, daripada mendengar musik-musik yang gak ada manfaatnya, justru mengeraskan hati, ya lebih baik zikir. Ya, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, perbanyak. Ya, lagi antre misalnya, daripada ya ngerjakan yang sia-sia, lebih baik zikir. Lagi nunggu pelanggan datang ketika jualan, zikir. Ya, cuman kadang ini semua tidak bisa kita lakukan ya gara-gara sibuk dengan ini. Ya, semuanya kita kalau ada waktu luang udah habis. Sampai lagi jalan pun sambil melihat HP. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan, zikir adalah ibadah yang ringan tapi manfaatnya luar biasa. Ya, contoh misalnya, ya contoh zikir masuk pasar. Ya, utamaannya apa? Ini kita ambil satu contoh. Bagaimana besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang yang berzikir. Dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala suq", barang siapa yang masuk pasar,
Faqala, kemudian dia berkata, membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lafaz yang sering kita dengar. Ya paling kalau kita hafalkan mungkin ya 5 menit hafal itu. Sebagiannya sudah kita hafal itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ajar Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa ini, ya doa bagian dari zikir ya. Zikir doa itu sama maksudnya. Nah barang siapa yang membaca zikir ini, doa ini, apa yang akan dia dapatkan? Kata Nabi SAW, kutiba lahu alfi hasanah. Akan ditulis bagi orang ini 1000 kali 1000 kebaikan. Berarti berapa? 1 juta kebaikan dicatat untuk dia. Enggak itu saja. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan akan dihapus untuk dia 1000 kali 1000 kesalahan. Berarti berapa? 1 juta kesalahan dihapuskan dari kita dengan membaca doa tadi. Dan tidak sampai situ saja. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan akan ditinggikan derajatnya 1000 kali 1000 derajat. Berarti 1.000.000 derajat ditinggikan. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim. Ya, jadi subhanallah, amalan yang ringan. Cuman masalahnya kita ini yang malas. Ya, kita kalau masuk pasar baca doa ini kada? Ada nggak di sini yang baca doa kalau masuk pasar? Ya, ulun kasih hadiah minyak wangi. Ada nggak? Kalau masuk pasar baca doa ini? Nggak ada. Padahal keutamaan ini luar biasa. Jadi ditulis 1.000.000 pahala untuknya, dihapus 1.000.000 keburukan, 1.000.000 dosa dari dia, 1.000.000 kesalahan dihapus, ditinggikan 1.000.000 derajat. Tapi kita cuek aja dengan doa ini. Makanya para jamaah yang Allah bilang, di rumah kita itu perlu ada kitab doa itu. Harus ada di rumah kita itu. Baca, kalau bisa hafalkan. Seperti doa-doa kayak ini. Ya, seperti kitab Hisnul Muslim itu. Kumpulan doa dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bagusnya kalau cari doa ya yang dari Al-Quran dan hadis saja, lebih selamat. Ya, lebih itu paling afdal. Ada kitab namanya Hisnul Muslim, itu sudah diterjemahkan. Ya, itu kalau beli di toko online paling 12.000. Ya. Nah, ulun kebetulan di rumah ada beberapa puluh yang ulun beli. Ya. Kalau mungkin ada yang hendak bisa ke rumah. Ya, atau mungkin ada yang tadi baca doa masuk pasar, ulun kasih kitab. Ada nggak jamaah yang masuk pasar baca doa ini? Ya, kalau ada 5-6 orang, nanti ulun kasih kitab itu. Bisa kasih tahu ulun setelah kajian nanti. Nah, dari itu. Jadi zikir itu adalah ibadah yang ringan tapi utamanya luar biasa. Ya, utamanya luar biasa. Nah, begitu pula dengan fasalla. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, lantas dia pun berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
fasalla, dan dia pun melaksanakan sholat, ya, melaksanakan ibadah sholat. Nah, begitu pula dengan sholat tentunya. Ini ibadah yang luar biasa, yang di sana terkumpul ibadah-ibadah yang agung, yaitu dari zikir-zikir. Kan kita setiap gerakan sholat itu berzikir, baca doa-doa. Ya, ibadah lisan di sana ada, ibadah anggota tubuh juga ada ketika sholat itu. Ya, maka itu dengan sholat itu salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Dan sholat ini, sebagaimana kita sama-sama ketahui, khususnya sholat 5 waktu adalah ibadah yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Satu-satunya ibadah yang langsung Nabi SAW terima dari Allah adalah sholat ketika Isra dan Mi'raj. Ibadah yang paling pertama akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Bahkan akan menjadi penentu baik atau buruknya ibadah yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat adalah wasiat terakhir Nabi SAW kepada umatnya. Ya, dan sholat adalah tiang agama. Namanya tiang, kalau roboh bangunan akan ikut roboh. Ya, begitu pula agama seseorang itu tiangnya adalah sholat. Ya, kalau nggak sholat maka agamanya akan roboh. Ya, nah setelah kita sempurnakan yang wajib-wajib sholat 5 waktu, tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Ya, tambahi dengan yang sunnah-sunnah. Inilah yang akan menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mensucikan diri kita. Maka dikatakan dalam ayat yang dulu sudah kita bahas, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi sujudlah dan mendekatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dengan seseorang semakin memperbanyak sujud, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu pula dalam sebuah hadis dikatakan, innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Ya, sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sujud, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatmu di sisinya dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Ya, jadi perbanyak sujud. Selain sholat 5 waktu, laksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka diriwayatkan ada seorang sahabat yang hari-harinya itu sering nolong, sering bantu Nabi SAW, mempersiapkan air wudhunya Nabi, mempersiapkan kebutuhan Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, minta kepadaku sesuatu. Ya, maka sahabat itu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah SAW, aku minta, ya, permintaanku satu-satunya adalah agar aku menemani Anda di surga. Kata Nabi SAW, awa ghairu dzalik, ada enggak permintaan selain itu? Kata dia, enggak ada yang lain ya Rasul. Cuman itu permintaan saya kepada Anda ya Rasulullah. Maka apa? Kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya, kalau memang itu permintaanmu, ya mau menemani aku di surga, tolong aku untuk memenuhi permintaanmu itu. Untuk bisa mewujudkan permintaanmu itu, tolong aku dengan cara engkau perbanyak sujud. Ya, ini perintah Rasulullah SAW kepada sahabat tadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan semakin seseorang itu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla dan surganya akan semakin tinggi. Ya, maka di sini ayat ke berapa? 14 ini atau ke-15 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ya, jadi sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan dia pun memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dia
memperbanyak sholat. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian di ayat ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi pada kenyataannya kalian itu lebih mendahulukan, lebih memilih kehidupan dunia. Ya. Akan tetapi pada kenyataannya kalian itu lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat kalian. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Insyaallah ini kita akan bahas lebih rinci pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.